Ngerasa nggak belakangan ini narik garis SNR atau Fibonacci aja rasanya percuma? Di era switching yang cepat kayak sekarang, technical bahkan 100% nggak ngebantu sama sekali. Calvin, Halo. Thank you. yang udah 8 tahun di market, sharing kalau jadi trader zaman now itu harus tahu diri. Tahu kapan buat nikmatin profit dan kapan harus stop. Karena kalau sampai bablas, market itu punya cara yang kejam buat nge-liquid ego kita pelan-pelan. Market will humble you down. Bayangin aja, Calvin yang berhasil nge-flip $1,000 Jadi total 50.000 sorry. Dari 5.400 drop, gue hilang setengahnya. gara-gara sentimen geopolitik. Nah, mau tahu gimana cara Calvin survive dan bangkit di tengah market yang nggak pasti ini? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Yuk, COD, cuan on demand. Oke, halo teman-teman Valburi, balik lagi di COD Podcast ya. Hari ini kita udah kedatangan seorang full-time trader juga yang udah sering melalang buana di sosial media. Ya kalian pasti gak asing lah. Please welcome Bro Calvin. Halo Bro. Halo. Thank you. Waduh, thank you waktunya nih jauh-jauh. Thank you, sorry banget telat. It's okay. Bro Calvin, boleh nggak sebelum kita mulai nih, mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih, mungkin ada teman-teman Valburi yang belum tahu nih, kayak ini siapa sih? Halo guys, nama gue Calvin, umur gue 30 tahun tahun ini, udah kepala 3, basically di market udah kurang lebih 7-8 tahun, tahun ini tahun ke-8, dan ya basically di forex, di gold, crypto juga, saham juga, jadi basically ya all around lah, multi asset trader gitu, dan belajarnya di CIT, ambil CIT juga. Mungkin teman-teman yang nonton tahu CIT juga. Jadi ambil waktu tahun 2019, 2020, ambil di sana. Ya sekarang jadi seperti ini. Oke. Keren. Ini fun fact, kita ternyata seumuran, Bro. Oh iya, 96 ya? 96. Iya, sama seumuran. Oke. Perfect. Oke. Generasi milenial terakhir ya? Nyangkut ya? Oh nyangkut ya? Milenial terakhir antara milenial Gen Z kan? Benar. Krisis identitas gak? Nah. Udah lewat kayaknya. Bro. Ini kan market lagi seru banget nih. Betul. Gue pengen nanya banget nih. Kita lihat nih beberapa bulan terakhir, semua market tuh down ya. Betul. Kita ngomong saham, kripto, bahkan market gold, itu turun. Yang naik cuman oil. Ya. Nah ini apakah efek dari tensi geopolitik antara US dengan Iran yang nggak ada habisnya nih, Bro? Oke. Itu gimana? Sebenarnya menarik nih, karena tahun lalu itu gue tuh udah ini ngomong gini agak cocokmologi sebenarnya. Cuman gue dari tahun lalu tuh udah bilang juga ke community gue, tahun depan tuh ada potensi resesi. Kenapa? Reasonnya karena salah satu reason yang paling jelas adalah gold. Karena gue tadi gold kan, dan gold itu kan naik gila-gilaan kan, dari harga 2.000-an sampai ke 4.000, 5.000 bahkan 5.000. Nah itu ya naiknya cukup tinggi gitu. Itu sebelum ada US Iran gitu kan. Begitu kan masih permasalahan dengan adanya Trump pengen nurunin suku bunga, Fed mau tahan dulu dan sebagainya, mau ini inflasi dan sebagainya, perangnya di Fed sama di Trump. Tapi sekarang dengan adanya baru Januari kemarin, US Iran tiba-tiba gitu ya. Sekarang ngomong di mana-mana ngomong Strait Hormuz gitu ya. Yes, Strait Hormuz. 20% dari supply oil di sana gitu dan sebagainya. Cuman kalau gue lihat ya, memang ini harus ada katalis besar juga sih yang bikin resesi. Jadi kalau kita ngomong cocokmologi, gue connecting the dots-nya gitu. Dengan adanya perang ini bisa ada menimbulkan resesi. Gitu. Jadi resesi itu nggak datang tiba-tiba juga. Gitu. Jadi mungkin gue salah juga kalau bilang resesi juga. Cuman gue udah warning dan gue juga udah prepare juga soal ini. Gitu. Jadi kalaupun ditanya gimana keadaan sekarang, ya mau nggak mau ya kita banyakin cash dulu. Gitu, dan yang pasti alokasi porto dulu sih. Ya, jadi jangan terlalu banyak di equities juga. Ya kalau main equities ya kita mainnya cuan bungkus gitu ya. Saham pun kan juga Indo juga kena gitu ya. MSCI kemarin kan juga kena. Sekarang baru mulai pullback rebound lagi dan sebagainya. Dan ya basically sekarang mungkin lagi fase mungkin tenangnya dulu gitu kan. Karena kan lagi ada kesepakatan juga 2 minggu ke depan. Tapi ya 2 minggu lagi-lagi ya Trump kan pasti selalu akan ada gebrakan gitu setiap weekend. Dan biasanya gebrakannya tuh bikin ya trader ataupun investor biasanya juga switchingnya cepat gitu loh. Sekarang era di mana switching cepat. Jadi misalkan dulu mungkin catalyst-nya apa, narasinya gimana, mungkin minggu depan akan beda lagi. Gitu. That's why makanya kalau gue boleh encourage para trader di sini yang nonton juga, mungkin fokus juga ke fundamental juga. Cek juga fundamental, jangan cuma technical doang. Karena sometimes technical juga nggak ngejawab sih. Jadi
dengan kondisi sekarang kita mesti combine itu. Gitu. Oke. Bahkan seorang trader pun harus ngerti fundamental ya. Harus tahu sih, harus tahu. Tapi ini bro, yang menarik ini, kan secara teori, Ya, saat adanya ketidakpastian global, Betul. ya kan ada ya misalnya OTW resesi ekonomi, Ya. biasanya kan selalu ada aset safe haven. betul. Nah, orang kan selalu menggadang-gadangkan gold itu aset safe haven. Betul. Bahkan tahun lalu pun saya lihat ini di luar trader pun orang-orang awam pun berbondong-bondong beli emas. Betul. Pas ngantri kan. Betul. Nah, sekarang saat perang terjadi harga gold malah turun. Betul. Yang naik itu cuma oil. Nah, Ya. itu kenapa tuh bro, kira-kira? Memang karena wajar, karena ini kalau waktu itu tahun 1976 itu sempat oil juga tuh naik gila-gilaan. Oke. Itu waktu itu naik gila-gilaan dan itu bikin ada stagflasi. Ya. Jadi stagflasi. Jadi inflasinya juga nggak tentu, growth ekonomi juga nggak naik juga. Jadi bingung nih Fed waktu itu. Jadi mau nggak mau ya udah berjalan aja seperti itu. Nah, kondisi saat ini sebenarnya pintunya tuh emang dari gold naik gila-gilaan sih. Gold tuh naik dari 2.000 sampai 5.000 tuh secara kita historical itu nggak pernah terjadi kan. Betul. Naik segitu tinggi. Itu kalau kita trader ya, tips aja sekarang hitungannya mungkin kalau dulu 100 pips masih bisa aman gitu stop loss. Sekarang 100 pips udah kayak mainan 10 menit 20 menit gitu. Ya. Jadi secara volatility udah beda juga dan itu yang ngebuat ya dengan adanya perang Iran ini yang bikin ini naik gila-gilaan, mau nggak mau goldnya akan turun dulu gitu. Dan salah satu yang terbesar adalah USD dolar. Oke. Karena dolarnya tuh lagi lumayan kuat sekarang. Oke. Gitu. Dan itu orang-orang kan sebenarnya lagi risk off nih sekarang nih. Cuman karena USD-nya menguat, jadi nggak ada tarikan untuk gold itu bakal naik dulu, gitu. Kecuali oil turun. Kalau oil turun, gold bisa back to mungkin 5.000 lagi. Oke, berarti memang core problemnya adalah di penguatan USD juga ya? Iya, penguatan USD juga. Berarti saya sempat baca sih di internet bro. Ada yang bilang ya saat ini kayaknya big whale ataupun big investor kayak mereka sell gold dulu dan menurut mereka aset safe haven mereka USD. Betul. Benar, Bahkan ya? ada beberapa pindah ke bonds juga. Karena bonds itu karena dia ngasih yield juga. Iya. Gitu. Jadi ngapain gue naruh di gold yang nggak ngasih yield gitu. Makanya mereka pindah bonds dulu gitu. Dan di equities juga sebenarnya mereka keluar masuk juga kan. Nanti ketika ada katalis masuk, kalau nggak keluar lagi juga, gila-gilaan nariknya juga gitu. Jadi dan ya kebanyakan trader sekarang pindah ke oil juga kan. Gitu. Oil kayak kemarin ngepump ya ada yang short gila-gilaan, ada yang naik, ada yang buy gila-gilaan juga. Jadi basically ya lagi switching aja sih. Lagi switching aja. Dan kalau kita ngomong ketika ada geopolitik harusnya gold safe haven naik, memang betul. Cuman kondisi sekarang berbeda. Kenapa? Karena memang orang-orang dari benar kata lu bro, lagi berbondong pada beli USD dulu, gitu. Megang USD dulu untuk ngamanin dulu. Gitu. USD kan sekarang 17.000 something kan ya? Iya, udah saya 17.000 sih. 17.000 juga gitu. Iya. Jadi banget sih. Ya. Oke. Ya berarti secara bisa dibilang ini special case Ya, di betul. perang ini. Ditambah lagi kan, ya mungkin teman-teman juga sering banget yang ada keyword baru yang belakangan ini sering muncul Strait Hormuz ya. Betul. Yang ibaratnya itu kata bro juga 20% suplai minyak dunia lewat Ya, situ. betul. Nah, apakah itu yang menyebabkan harga oil naik gila-gilaan? Karena kan si Iran ini udahlah, ini gue tutup aja selatnya. Betul. Itu sangat ngaruh banget. Jadi makanya kemarin kan spike kan dari kalau nggak salah 80-an ke 110 gitu ya. Itu kan itu salah satu yang bikin inflasi naik juga by the way. Kan minggu lalu inflasi CPI kan naikin jauh dari 2,4 jadi 3,3% kan. Betul. Dan kalau nggak salah tuh di level udah dijaga sebenarnya di level 2 nih. Cuman kemarin tuh tiba-tiba naik ke 3,3%. Inflasi naik itu gara-gara ya oil ini juga gitu. Jadi yang bikin ya sebenarnya gold sendiri tuh masih sideways juga, choppy juga gitu. Jadi lumayan tough juga sih buat yang di gold ya. Kecuali kalau lu as a swing trader gitu. Tapi kalau lu mainnya mungkin pendek dan memang lu fokus, emang lu yang short term trader ya mungkin bisa gitu. Nah, menurut lu bro, apakah harga oil ini masih bisa lanjut naik? Karena kita lihat ya pokoknya narasinya kalau perang mulai lagi oil naik. Ya. Udah mau damai oil turun. Nah, view lu gimana bro kalau untuk oil ini? Wah, kalau gue pribadi ya, gue tetap ngelihat oil ini bakal mungkin di atas 100 lagi. Mungkin bisa 120, 130. Dan itu sebenarnya bad impact juga sih buat ekonomi global gitu. Kenapa? Karena ketika terjadi nanti inflasi juga bakal naik lagi terus. Betul. Terus nanti ya mungkin market juga akan banyak orang keluar duit dulu dari market karena oil tuh lagi tinggi banget gitu. Dan itu nggak bagus sebenarnya harganya seperti itu. Dan ya mungkin at the end mungkin akan ada small recession juga gitu. Gitu sih. Jadi kalau ditanya view gue gimana, view gue tetap
untuk oil mungkin masih akan naik karena dengan kondisi sekarang Trump itu emang lagi ada rencana di belakang gitu loh. Oke, untuk ada melakukan- agenda lah ya. Ada yang mau diambil sama dia gitu. Jadi dia sekarang lagi main tackle dulu. Ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan saatnya dia mulai nembak atau mulai mungkin dia melakukan sesuatu, market pasti bergejolak lagi dan market benar-benar ngikutin Trump banget gitu. Betul. Dan ini sebenarnya nggak bagus sebenarnya. Iya. Karena terlalu dependensi sama dia gitu. Iya, terlalu ngontrol market lah ya. Betul, itu not good juga sebenarnya Iya, iya. gitu. Tadi kalau lu bilang menarik sih, Bro. Kalau oil ini bisa mempengaruhi bahkan sampai ke ekonomi, Iya. ya kan? Berarti ada kemungkinan juga dong. Kan harga oil ini membuat harga bensin, Ya, harga naik. Bahkan kan Naik. ada beberapa negara udah mulai naikin bahan bakar. Ya. Betul. Bahkan katanya after juga naik. Ya. after juga naik, udah naik. Dan itu efeknya ke ekonomi pasti. Betul. Hmm. Karena baik lagi spending. Oke. Orang spending kan, ketika lu spendingnya itu naik nih, berarti kan lu akan neken dong. Hmm. Dan ketika neken nanti lu akan mau nggak mau berusaha berhemat. Yes. Tapi at the end of the day kalau berhemat terus kan lu nggak akan ada perputaran. Ya, setuju. Nah perputaran nanti ujungnya kemana ke GDP. Hmm. GDP turun nanti ujungnya mana inflation juga. Iya. Jadi roda berputar sih. Iya. Cuman ya kalau ya puji Tuhan ya, Iya. thanks God juga Indonesia masih aman sih so far ya. Dan dijaga juga harganya. Dijaga juga harganya. Jadi thanks to government juga sih. Iya, iya, setuju, ya. Dan gue menarik sih bro, yang lu bilang ini kan is a tough moment lah untuk Iya, para trader ya. Betul. Sebenarnya ya mungkin bukan para swing juga ya, mungkin kalau scalping juga kalau mereka nggak pasang asal gampang kejilat juga. tuh. Betul. Iya. Betul. Untuk di kondisi yang sekarang nih, Hmm. posisi portofolio lu sendiri gimana bro? Kalau gue Komposisi. sekarang banyak cash memang sekarang ini. Gue dari awal dari November, Desember tuh gue udah out beberapa dari market. Ada beberapa nyangkut sih. Juga di crypto juga nyangkut, beli Bitcoin di 100 ribuan. Tapi ya itu menurut gue mungkin buat nanti the next bullish Cycle momentum ya? lagi Ya. gitu. Cuman kalau saham baru juga, saham Januari baru masuk MSCI. Oke, Jadi turun semua kenal juga. lagi, Jadi iya. basically beberapa nyangkut, cuman masih sedikit gitu loh dari kondisi porto. Jadi kebanyakan cash sih sekarang, sama trading sih. Trading ya. Trading aja, jadi main cuan bungkus aja. Oke, menarik. Kayak Berarti ada porto yang memang untuk ya bisa dibilang mid sampai long term holder. Ya. Sama ada yang memang duit untuk di tradingin harian. Betul. Lebih ke arah nyangkut sih sebenarnya. Jadi jadi long term holder jadi. Term holder ya? Iya. Tapi porsi untuk trading harian berapa persen kira-kira dari total? Kecil juga sih, Kecil kecil juga. juga 15%. Main cepet aja berarti. Iya. Oke, berarti masih aktif trading tiap hari. Masih. Oke. Masih. Dan lu juga ada komunitas juga, Bro? Ada komunitas juga. Oh, berarti kayak sekalian update market juga. di Update sana market juga, ngobrol juga, sharing ini juga sih, sharing insight juga sih di situ. ya? Nah, di member ada nggak sih, Bro, yang cerita kayak, kok tolongin dong gua susah banget nih trading belakangan ini. Oke. Ada nggak tuh cerita? Nah, sebenarnya itu terjadi pas lagi gold naik gila-gilaan. Jadi pas naik. yang pas lagi mungkin bulan September kemarin ya, ya, akhir September tahun. kemarin ya. Iya. Jadi itu sebenarnya karena gue suka sharing di Instagram gue juga gitu ya. Jadi banyak yang DM juga gitu, banyak yang kok gue nyangkut nih di gold gitu, gue nge-sell gitu. Nih sayang banget duitnya, gue mau top up lagi, gue nggak ada duit gini-gini. Gue pakai kartu kredit boleh nggak ya, pakai pinjol boleh nggak ya gitu. Iya. Jadi dan itu banyak banget bro, by the way. Dan ini fun fact juga ya buat trader juga gitu. Jadi jangan nganggep gue cerita tadi itu buat orang-orang yang mungkin sorry itu saya kurang berpendidikan. Bukan, tapi justru itu orang berpendidikan loh. Dia dia pinter juga, tapi secara ini kok kita ngomong mental game kan ketika ngomong trading kan. Dan itu berbeda gitu loh. Bisa sampai dia mau pinjol itu kan menurut gue kayak gue kaget gitu loh. Sampai mau pinjol, sampai mau ngutang gitu. Jadi karena sayang posisinya gitu dan lossnya juga lumayan gede. Gitu. Jadi waktu itu ya lebih ngarahin ke arah ya mau nggak mau cut loss. Gue pun juga Januari kemarin kena cut loss juga lumayan gede juga. Iya. Gitu. Jadi basically kalau trading ya based on my experience 7-8 tahun gitu. Kalau saatnya emang lu cut loss sebesar apapun lu cut loss gitu. Oke. Jadi Harus rela. gitu. Karena jujur yang bertahan di dunia financial market itu yang mereka yang punya duit sih. Mereka punya senjata lagi, Punya peluru lah ya. Peluru lagi. Jadi misalkan ini yaudah gue masih ada nih, gue masih bisa masuk. Oke. As long as lu punya modal, as long as punya peluru untuk masuk, untuk kapital gitu ya, lu bisa survive di market. Tapi kalau lu nggak ada itu, sulit. Oke. Gitu. Tapi bro, anggap nih orang ini udah all in portfolio nih, Iya. kan 100% nih. Nah, sedangkan portofolio itu lagi floating loss di minus 50%. Oke. Berarti kan harta dia hilang 50%. Betul. Harus rela cut loss berarti sebenarnya.
Ini kalau ini mungkin bukan dari anak gue bukan financial planner gitu ya. Cuman kalau yang gue bisa bilang adalah mungkin gue kulik dulu gitu loh. Kenapa lu pegang ini? Ini asetnya bagus apa enggak? Kita analisa dulu gitu juga. Baik lagi, lu analisanya juga jangan cuma pikir, oh ini kan turun 50%. Harganya kalau misalkan nanti naik ke OTH lagi bisa ada berapa persen, bisa ada berapa kali lipat gitu. Bukan masalah di situnya, masalah di fundamentalnya gitu. Karena kalau kita udah nyangkut, kita udah bukan lagi analisa berdasarkan harga, berdasarkan feeling. Gitu, berdasarkan kayak gue hope nih gitu loh. Oh, gue nanti pelan-pelan bisa kok naik lagi. Cuman kalau secara fundamentalnya jelek, secara dia narasinya nggak ada, dia ke depannya projectnya juga nggak bener, dan misalkan nggak ada yang oke, kenapa lo hold gitu. Dan ya kalau misalkan pertanyaan kayak gitu, kalau misalkan asetnya nggak bagus ya mau nggak mau lo cut. Gitu. Dan itu emang sakit pasti sakit. Cuman at the end lo ketika ada 50% sisanya, lo masih ada ruang gerak gitu loh untuk cari aset-aset lain yang lebih oke. Mungkin bakalan makan banyak waktu dulu gitu. Mungkin recovery mungkin butuh 6 bulan, setahun, mungkin 2 tahun. Cuman at the end lo punya peluru loh untuk lo bisa masuk di market lagi. Itu sih. Berarti balik ke recent fundamental awalnya. Betul. Jangan sampai bias lah ya. Benar. Iya. Tapi bro, tadi kan lu juga bilang ternyata ada portofolio yang investment di Bitcoin juga. Ada juga yang trading forex. Nah, kalau lu lihat nih, bro, di kejadian sama warga Indonesia lah, kenapa orang itu, anak muda terutama, mereka itu lebih pilih trading kripto ketimbang trading forex atau gold? Ini menarik. Kenapa tuh? Karena dulu gue pas muda, gue mulai masuk market kan di umur gue 21, 22 juga kan. Jadi basically dulu gue tuh waktu itu masih anak muda yang masih di forex tuh masih baru banget. Sisanya orang tua. Biasanya boomer. Iya. Jadi gue pun dilihatnya baru gitu loh. Ini anak muda ngapain belajar forex gitu. Same thing kan sekarang kan mungkin di umuran boomer mungkin ya. Lihat orang-orang anak-anak pada main kripto gitu. SMP kripto, SMA kripto gitu. Jadi ya basically marketnya juga ada gitu loh. Karena banyak juga influencer-influencer yang masih muda juga, Gen Z juga gitu. Tapi sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika lu tuh berharap kaya dari sini gitu loh. Gitu. Dan itu sebenarnya gue nggak dapat di forex dulu. Jadi gue nggak nge-treat, gue ketika gue forex gue dapat jadi kaya nih. Dulu tuh gue nggak ada. Karena gue tuh belajar di tempat yang benar. Jadi diajarin, di financial market tuh bukan lu cari kekayaan loh, tapi untuk leverage. Lu punya duit, lu leverage. Gitu. Nah itu mungkin yang didapetin sama mungkin generasi sekarang. Karena generasi sekarang mereka pengennya serba instan, cepat, dan mereka nggak mau belajar, nggak mau proses dulu gitu. Walaupun sekarang lebih cepat belajarnya ya, karena kan ada AI, ya kan. Mungkin gua waktu itu belajar setahun 2 tahun, mungkin lu bisa shortcut, mungkin 6 bulan bisa ngerti gitu. Cuman kan setengahnya lu tetap masih ada proses dulu untuk belajar kan. Dan itu yang mereka nggak mau. Mereka mau hari ini gue masuk di market, besok mau kaya. Dan itu ya dipromosikan oleh orang-orang yang memang generasi-generasi di mana generasi di bawah gua gitu. Memang mempromosikan seperti itu. Sedangkan di zaman gua nggak ada sih. Justru zaman dulu tuh nggak ada. Harta flex itu nggak ada. Iya, nggak ada. Dulu kan guru gua sampai sekarang juga sih, Pak Gema itu dari 2000 sampai $1 juta itu kalau nggak salah 7 tahun deh. Prosesnya 4 tahun. Jatuh bangunnya gila juga ya. Jadi panjang juga. Jadi dari situ aja kelihatan kan, 7-8 tahun. Gue siap nggak 7-8 tahun tuh ngabisin duit gue, ngabisin waktu gue untuk proses ini sampai ke sini, gitu. Jadi gue menilai proses. Nah, sedangkan harusnya itu tuh sampai sekarang juga harusnya seperti itu. Cuman ya again ya, mungkin ada bagusnya juga ketika market turun kayak gini, kripto turun semua. Belajar. Jadi mereka belajar, dan yang survive ya mereka yang punya duit dan mereka mau belajar gitu. Betul. Itu sih. Betul. Dan bisa dibilang sekarang jatuhnya kayak seleksi alam nggak sih? Betul, seleksi alam. Orang yang benar mau belajar pasti belajar. Betul. Even though dia cut loss pun, ya at least dia masih bisa bangun capital lagi, mulai lagi dari awal. Kecuali kalau mindsetnya salah ya. Iya. Iya bener tuh bener banget loh, bro. Banyak banget orang sekarang kemakan, ayo trading, investasi, terus tahun depan bisa beli rumah, beli mobil. Iya. Makanya gue nggak arah ke sana sih. Iya, benar. Jadi gue ngajak mereka tuh untuk grow sebenarnya. Ajak grow porto 20% setahun udah bagus. 25% udah bagus. Anak muda zaman sekarang mah setahun 20% mah diketawain. Gila lu, paling nggak begal gue nih harus nih gitu ya.
Kalau nggak multi bagger gue. Nyarinya mesti beggar 100%. Iya, benar. Padahal nggak segampang itu kan. Untuk nyari return setahun porto 20% pun tuh nggak segampang itu. Betul. Sangat ya perlu ini juga sih, perlu alokasi yang bagus juga gitu. Iya. Apalagi di market sekarang ya. Gitu. Mungkin trading bisa, kalau kita ngomong trading bagger, multi bagger ya bisa lah. Cuman kan tuh lu duit dari berapa lu gitu loh. Iya kan? Kalau dapat jackpot ya oke, gitu. Cuman kan lu bisa nggak maintainnya? Itu pertanyaannya gitu loh. Lu dapat dari 200 jadi 10.000 gitu misalkan deh. Let's say. Lu bisa nggak maintainnya? Bisa jadi lu hilang lagi. Betul, gitu. betul, ya. Jadi itu sih yang harusnya perhatikan juga gitu. Mungkin kata yang tepat ini sih bro, kayak konsistensinya ya dalam trading nih. Betul. Kayak mungkin oke lah dari let's say 1.000 ke 2.000. Iya. Dia mau 2.000 ke 4.000. Bisa jadi 2.000 balik ke 1.000 lagi. Benar. Tapi kan ketika lu ke 2.000 ke 1.000 kan lu belajar. Oh, gue salah di mana? Oh, di sini gue salah, gue perbaikin. Ketika nanti lu baik ke 2.000 lagi, lu nggak akan mengulangi hal yang sama. Setuju. Ya itu yang bisa nanti lu ke 4.000. 4.000 pun nanti bisa turun ke 2.000 bisa. Nanti turun lagi ke 2.000 tuh ke 1.000 lagi. Cuman kan lu belajar dari situ. Itu ya journey-nya kayak gitu. Dan gue percaya di financial market tuh muter. Muter. Jadi ketika misalkan lu lagi sekarang dapatnya lumayan banyak, gain agak banyak, memang lu secara mentally harus ngerasa stop dulu. Oh, gue stop dulu nih. Gitu. Menarik. Ada saatnya lu stop dulu, dan ketika lu stop dulu nanti lu mungkin belajar lagi, lu research ulang lagi, baru nanti ada saatnya showdown, ada saatnya lu lari gitu. Tapi how to stop bro? Biasanya kan orang udah lagi Biasa loss dulu. Harus loss dulu. Loss dulu. Ya. Harus dihajar market sekali. Iya. Oke. Harus dihajar lagi. Jadi setiap lu naik tingkat ya, naik level itu pasti lu akan dihajar dulu dari market. Oke. Karena gue udah quote sih. Jadi quote market will humble you down. Setuju banget ya. Jadi jangan merasa lu pintar, jangan merasa lu arogan gitu. Lu arogan di luar boleh lah, begaya di luar boleh lah gitu ya. Kalau anak rajin misalnya gitu kan, lu di luar boleh lah. Tapi kalau di market jangan. Karena nanti ujung-ujungnya lu yang akan ditampar di market juga sih. Setuju. Gitu. Oke. Ya menarik sih bro. Dari kata-kata yang lu bilang dihamba oleh market ya. Ya kan sebenarnya biar orang humble tuh ya mesti belajar ke market ya. Dan kita nggak boleh berhenti belajar kali ya. Betul. Ya, Betul. Kayaknya nggak ada deh. Kayak end game untuk dalam investasi dan trading itu kayak nggak ada deh. Marketnya dinamis banget ya. Benar, Kita mesti berubah banget. terus. Berubah banget. Dari zaman dulu gue ketua Fed Janet Yellen, Powell, nanti ganti Kevin Warsh, semua beda cara mainnya. Iya. Presiden pun beda cara mainnya juga. Betul. Jadi mau nggak mau belajar, jangan cuma terpaku sama teknikal doang, lihat fundamental, lihat makro juga, gitu ya. Kalau di kripto mungkin lihat on chain juga, gitu ya. Jadi belajar aja sih, belajar. Kayak sekarang gue juga lumayan cari tahu tentang Pokemon card gitu ya. Jadi yang lagi rame apa sih kayak gini. Jadi bukan lu terjun, gue nggak terjun di Pokemon card, cuman gue tahu gini-gininya gitu. Jadi itu sih yang bikin gue jadi setiap hari itu ada pembelajaran baru. AI juga sekarang everyone belajar AI kan, gara-gara rame juga gitu. Betul. Jadi emang dalemin. Gitu. Ya, mesti ada hunger untuk ilmu baru. Betul. Jangan begitu terus ya. Betul. Bro, tapi tadi lu bilang juga kan, ya kita tahu lah kan, lu bilang mentor lu adalah Pak Gemma. Ya. Dan lu ngambil CIT juga dulu. Betul. Itu gimana sih ceritanya, kayak kenapa seorang anak muda kayak, udahlah gue ambil CIT dulu deh. Untuk kan jarang tuh orang mau ambil sertifikasi belajar kayak. Itu gimana tuh waktu itu? Nah itu karena gue lost juga awal, gue trading, tapi waktu itu belajar dari udah nggak ada sih orangnya. Jadi belajar, pokoknya dia pakai cara modern technical. Jadi ngeliat dari RSI naik, stochastic naik, MACD naik, jadi artinya buy misalkan gitu. Nah itu lost tuh gue, trading lost. Dan akhirnya gue cari tahu, ketemu Pak Gemma, belajar dari DVD-nya dulu. Kalau mungkin teman-teman CIT lama mungkin tahu juga DVD Ultimate Technical Analysis. Jadi itu gue nonton itu berkali-kali. Nah dari situ nonton itu gue baru penasaran sama program CIT-nya dia. Nah itu gue belajar di situ setahun. Kalau dulu kan masih sebatch 20 orang ya. Kalau sekarang kan ratusan ya. Jadi ada banyak ya. Dan dulu tuh masih lumayan intens sama Pak Gemma. Jadi cukup ngulik banyak banget gue. Gitu. Jadi di situ belajar banyak banget sih gue. Gitu. Banyak banget ya. Oke, dari proses pembelajaran lu itu sampai sekarang udah nggak kebentuk kayak style trading lu seperti apa, cocoknya seperti apa? Udah banget. Udah, jadi awal belajar pasti belajar semua kan? Iya betul. Support system, ada dulu chart pattern, ada ICT juga, ya kan sekarang ICT, SMC dan sebagainya, smart money concept. Belajar juga gue. Cuman intinya ketika gue belajar itu semua, ya yang gue ambil adalah foundation gue adalah dua teori. Dua teori dulu. Dua teori.
gitu. Ada yang pakai Elliott Wave, ya kan, ada yang pakai Wyckoff pattern juga misalkan itu. Tapi ya baik lagi itu nggak salah juga. Foundationnya emang masing-masing beda-beda gitu. Kalau gue do teori, ujung-ujungnya ICT SMC juga gue ngerasa ngeliat, oh ini kayak do teori kok. Bedanya keren aja bahasanya, lebih keren aja, lebih Gen Z aja bahasanya gitu. Kalau do teori kan boomer ya kan. Jadi kalau sekarang SMC smart money concept, liquidation, nge-swap gitu dan sebagainya itu kan beda bahasa aja sebenarnya. Cuma intinya sama, super resistant juga gitu sih. Cuman ketika belajar, mungkin journey belajar orang harusnya mirip-mirip ya. Jadi belajar semua dulu, ketika lu ngerti, oh ternyata yang simple tuh yang works loh. Oke, gitu. Jadi cuman simple pakai super resistant, cuma pakai candlestick pattern udah. Gitu. Jadi ya basically harusnya gue juga nanya beberapa orang juga belajarnya kayak gitu sih. Belajar semua ternyata yang dipakai ini gitu. Dan semakin simplified lu jelasin ke orang, semakin simple, semakin lu ya orang tuh akan ngerti dan lu akan ngerti juga gitu ke depannya. Gitu. Berarti ada kata-kata yang bilang simplified is better tuh bener ya? Betul. Karena ya lu ribet-ribet kayak chart banyak tools sana sini lu bingung juga kan. Tapi semakin lu simplify lu semakin tahu, makin clear juga ngeliatnya. Jadi nggak terlalu banyak noise juga gitu sih. Iya, Berarti sekarang yang lu pakai itu juga paling support resistant. Support resistant, Fibonacci. Gue pakai Fibonacci kan basically support resistant juga kan. Iya sama. Terus candlestick pattern. Indikator gue sekarang pakai opening range, jadi ada gabungan. Jadi ngecek opening range itu biasa ada zone-nya kan. Biasanya zone itu gue cari untuk cari support resistant juga baik lagi. Supply demand lagi juga. Jadi ketika opening range-nya ada, nanti mungkin ada potensi dia balik ke situ dulu, nge-tap dulu di situ. Gitu. Cuman sisanya pakai naked chart aja. Udah. Itu works dulu ya. Di works di gue. Iya. Tapi style-nya lebih ke pendekatannya kalau lu lebih sukanya swing atau lu lebih suka intraday atau scalping? Sekarang gimana? Kalau sekarang gue lebih intraday. Intraday aja. Sekarang intraday. Cuman awalnya gue swing. Cuman dengan kondisi market seperti ini agak deg-degan ya kalau swingnya. Jadi kadang udah ada floating, oke. Cuman ternyata lagi tiba-tiba news malam, market US buka, tiba-tiba nge-swap gitu. Jadi mau nggak mau sekarang main intraday dan mungkin main SL Plus juga gitu. Agak gua combine sih, agak gua ganti juga sekarang. Mungkin nanti kalau marketnya mulai back to normal lagi, gue akan lebih ke swing lagi. Cuman gue nggak pernah coba scalping gitu, nggak pernah main yang kayak flipping gitu. Itu gue pernah coba, cuman guanya nggak convert. Dan nggak cuan juga kalau di gue gitu. Jadi bukan berarti gue against yang kayak gitu, cuman ada memang kesan ada yang flipping gitu, tapi bukan gue kayaknya. Gitu. Iya, balik lagi kan orang punya risk appetite masing-masing. Betul. Kalau lu pelajarin dalam dan lu bisa, go for it gitu. Betul. Dan nggak ada benar salah lah ya. Nggak ada. Selagi cuan mah oke. Yang penting cuan. Bro, in your trading journey, tadi kan bilang Januari ini loss juga. Loss, betul. Boleh nggak di-share kayak sebenarnya dalam trading journey lu gain terbesar sama loss terbesar, apakah loss kemarin Januari itu atau gimana? Sebenarnya pertama banget tuh ya, gue cuan besar tuh di NFT. Kalau tahu, tahun 2020 NFT zaman dulu tuh NFT. 2021 ya? Iya, itu gue dari 9,5 juta, dapat 150 juta gitu gue lupa. Dari 9,5 juta. Iya, itu dalam 7 hari. 7 hari. Itu awalnya gue skeptis. Karena satu gini loh, NFT apaan sih lu jual-jual gambar doang gitu kan, lu nggak ada esensinya nih. Ya gue nyoba dapat whitelist dan tiba-tiba dapat segitu. Gue ngerasa kayak FOMO, pasti ada FOMO. Iya. Habis itu pelajarin, akhirnya ya ada lah, duit loss di situ juga ada. Ada juga, jadi lebih loss 40-50 juta juga di situ. Karena duit belajar menurut gue. Oh dunianya kayak gini, sebagainya, gue tahu gitu. And then trading, itu tahun 2024 baru kemarin, 2024 itu lumayan juga, karena gold juga naik, Bitcoin juga naik. Jadi basically gue trade dua itu. Jadi Bitcoin long, gold juga long. Jadi lumayan banyak sih itu. Jadi 2.000 jadi 10.000-an sih. Sampai 10.000-an. Kali 5. Tapi itu benar-benar gue mainnya pakai risk management yang benar sih. Nggak yang overload juga. Gitu. Tapi setelah itu pun mulai ada nih ego juga gitu loh. Ketika udah mulai ada ke 10.000, mulai pelan-pelan ada beberapa kali loss juga gitu. At the end baik lagi sih. Cuman gue udah WD. Dapat total. Dapat total segitu. Dan itu sempat berapa bulan rest dulu. And then mulai pelan-pelan lagi gitu. Baru banget yang kemarin nih Juli 2025 tuh gold naik juga.
rally lagi sampai Desember sampai Januari, itu peak gue di Januari. Itu dari Juli sampai Desember benar-benar every month cuan. Wah. Gitu. Jadi benar-benar cuma buy doang. Ini yang mungkin yang trading gold ya. Lu nggak perlu aneh-aneh waktu itu. Iya lagi. Lu cuma buy doang. Turun dikit buy, breakout dikit buy. Betul. As long as lu lotnya bener ya. Iya. Lotnya bener gitu. Gue lotnya juga 0,04, 0,05 gitu. Jadi cuman kecil aja gitu. Kecil pun Bisa seperti itu. Dan gue dari 1.000 jadi total hampir mau 5.000. 50.000 sorry. 50.000. Iya. Wah. Tapi gue akhirnya itu yang makanya gue kemarin tuh Januari dari 5.400 drop. Itu gue hilang setengahnya. Dari 50.000 jadi 25. habis. Habis apa di sisa 25? Gue udah WD. Oh, udah WD. Udah WD total 25 ribuan. Oke. Tapi sisanya loss. Loss lagi. Sisanya loss lagi. Sisanya loss. Bener-bener habis juga sih. Di awal tahun ini berarti. Awal banget itu Februari awal berarti. Itu udah mulai Februari itu market ada gejolak nggak ya? Atau emang goldnya turun aja? Gold turun. Tiba-tiba turun. Tapi nggak lama setelah itu ada US Iran kan. Iya betul. Dia iya. Iya. Namanya US Iran dan ya itu juga gua pribadi gua ngerasa nggak kena juga secara mentally. Oh. Karena itu loss terbesar juga, hampir GoPay boy. Gila, itu gede banget. Bayangin kalau misalkan gua ambil, ya gua bisa ya beli mobil kayak lah satu lagi gitu kan. Cuman pembelajarannya adalah emang jatah lu tuh misalkan lu segini doang loh. Oh, ada gitu. porsi. Ada porsinya gitu. Jadi baik lagi grateful juga karena gue sempat WD dan banyak orang-orang di luar sana mungkin yang lebih banyak loss-nya gitu. Dan gue bersyukur ya udah gue dapat kapital lagi nih gitu. Gue bisa masuk di market, bisa pelan-pelan lagi get back lagi. Yang penting itu gue bilang ke lu, peluru untuk kapital nih. Modalnya nggak habis. Modalnya nggak habis. Beda halnya misalkan lo masuk $50.000, $50.000 habis. Itu mungkin mental lu hancur. Mungkin hancur. Banyak banget yang hancur juga. Gitu. Jadi ya ini mungkin profit yang harusnya gue dapat tapi nggak gue realize aja gitu. Jadi ya lebih mikirnya ke sana. Yeah. Kalau awal enggak sih. Awal mikir anjir nih kenapa begini gitu ya. Tapi ya namanya journey ya mau nggak mau ya tetap ya keep going sih. Ingat gitu. gak berapa lama recovery dari momen itu? 2 mingguan sih. 2 mingguan. Gue sempat berapa kali nggak trade gold dulu kok. Oh. Gue masuk ke forex dulu. Karena menghindari. Sampai sekarang ya gold mulai dikit-dikit lah, cuman nggak belum balik lagi. Oke. Jadi sempat gue sebulan di bulan Maret tuh gue di forex dulu, karena lebih Less volatile ya? Ya lebih less volatile. Di forex kalau boleh tahu masuk pair apa biasanya? Euro, GBP, mainnya major aja sih. Major pair aja. Major pair aja. Paling kalau yang itu cross itu bisa GP Jepang yen, Euro Jepang yen gitu. Itu juga jarang-jarang. Ya, cuman kan ada yang orang kayak Audi UNSD, ada lagi Audi Swiss francs itu kan ya ada baik lagi preference orang gitu. Cuman kalau gue major ya cross pair paling GP Jepang yen sama Euro Jepang yen sih. Oke. Tapi sekarang udah mulai pelan-pelan masuk gold lagi. Mulai masuk gold lagi. Kenapa boleh tahu kenapa? Apa udah mulai pede Karena atau udah mulai? Karena kayaknya gue ngerasa dari dulu emang hoki gue di gold deh. Oh, Ya. oke. Kayak ada gue tercipta untuk gold enggak? Enggak tahu aja karena gold itu emang sekarang lagi fase sideways kan, fase choppy juga. Jadi gue selalu percaya ketika marketnya choppy, marketnya sideways, dia lagi isi bensin dulu. Buat nanti dia the next mungkin trennya mau either bearish ataupun bullish. Jadi gue lagi warming up lagi. Oke. Untuk ke arah itu lagi gitu. Karena gue percaya nanti ke depannya pasti akan ada momentum lagi di gold. Ya, karena wajar sih, menurut gue sangat, kalau kita ngomong nasional, wajar sih gold kayak gini. Kenapa? Karena tahun lalu kan eranya gold kan. Iya kan, dari, bayangannya kalau dari LM Antam aja, dari harga 1 jutaan jadi 3 juta loh. Setuju banget ya. Jadi 100% loh itu bayangin, lebih malah. Silver juga gitu kan. Jadi benar-benar kemarin tuh eranya gold sama silver. Jadi kalau tahun ini emang saatnya sideways ya emang wajar, itu udah wajar gitu. Karena nggak mungkin namanya aset tuh pasti naik terus, pasti akan ada sideways, pasti akan turun dulu. Iya. Ya itu yang bikin gue jadi, oh yaudah memang saatnya gue kena ya kena gitu. Iya, dan waktunya koreksi aja lah ya. Iya. Ada siklusnya lah ya. Betul. Ya dan ya sebenarnya uniknya adalah bro, kan gue juga ngikutin market juga ya, kayak market crypto, gold juga. Iya. Ya kalau bro inget tuh tahun lalu tuh digadang-gadang kan itu adalah setahun setelah halving Bitcoin kan. Betul. Dimana yang seharusnya secara teori Bitcoin kan returnnya bagus. Betul. Sedangkan kan ternyata di outperform Betul. sama gold dan silver. Betul. Dan sangat jauh. Jauh banget. Iya. Nah itu menarik juga tuh karena
Bitcoin kan juga pas Oktober atau November kemarin ya, itu kan kena dam juga kan. Mulai Oktober lah. Oktober kan kena dam. Dan itu ya sebenarnya everyone udah lihat itu sih. Mungkin dari bulan Juli, Agustus juga orang-orang udah lihat. Cuman masih denial. Karena dulu masih banyak project-project yang masih digadang-gadang tuh. Gitu. Jadi ya baik lagi orang kan ngelihat ramainya apa. Gitu kan. Ketika lihat ramainya apa ya fokusnya tiba-tiba yang sebenarnya whales-nya udah keluar, orang-orang lama udah keluar, lu nggak tahu, lu masih denial, ya nyangkut, loss juga gitu. Iya. Basically ya kayak gitu sih. Semua sama lah, di saham pun juga sama, crypto sama, gold juga sama, bedanya cuma beda market doang. Iya, setuju. Dan market ya, setiap market ada siklusnya juga. Ada siklus. Ya. Ada fase buah, ada fase betul. bear. Nggak mungkin bull terus. Betul. Saham apa ya? Mungkin saham Konglo kan kena juga banyak. Iya, tahun lalu kan perform banget. Perform banget. Sekarang ngubah hidup orang, ya kan. Ya, tapi kalau ya mereka kan udah banyak yang cash out juga, ada banyak yang ambil juga. Cuman yang masih berharap masih ini ya loss juga gitu. Ya memang market seperti itu. Ya lu kalau siklus udah lewat, lu kalau nggak mau cut loss ya lu akan bertahan terus gitu sampai nggak ada ujungnya gitu. Mendingan gua cut loss. Iya. Mending cut loss ya udah gua ada modal, gua puterin lagi. Setuju nggak bro? Ada quote yang bilang jangan cintai asetmu. Bener lagi. Jangan cintai asetmu. Iya kan. Cintai duitmu. Sebenarnya kan ini jaga duitnya kan. Betul. Iya. Karena ya aset bisa berubah gitu loh. Aset bisa berubah. Setuju. Berubah. Tapi kalau kita ntar nilainya kitanya gila duit ya? Enggak ya. Maksudnya dalam arti lu menjaga. Iya betul. Gitu, menjaga duitnya gitu. Jadi apa yang lu dapat ya lu nikmati, apa yang lu nggak dapat lu nggak perlu sesali. Ya, syukurilah apa yang Iya, dapat. betul. Bro, tapi gue penasaran juga kan lu juga ada community lah, lu menghandle banyak ibaratnya banyak orang lah, mungkin dari yang muda sampai tua. Gue punya pertanyaan yang dari dulu agak menggelitik gue sih. Menurut lu mungkin nggak trade for a living? Wah, menarik nih. Mungkin nggak sih sebenarnya? Mungkin banget. Apalagi mungkin berapa tahun lalu kalau ketemu gue mungkin gue bilang nggak sulit. Cuman dengan era yang sekarang, dengan eranya AI juga bisa sih. Tapi baik lagi lu harus siap modal. Oke, modal dulu ya. Modal, waktu juga. Trading for living bukan berarti lu enak-enak juga loh. Lu tetap harus kayak lu kerja juga gitu. Lu kerja tapi buat lu sendiri gitu. Karena lu harus menjaga duit lu dan lu harus menjaga lu punya kapital kan. Betul. Dan lu mesti belajar juga nih nanti market bergerak gimana, lu benar-benar fokus banget. Itu kan suatu pekerjaan. Yes. Bukan berarti lu leha-leha gitu. Karena orang mikir kalau trading for living, oh gue cuma trading, gue leha-leha. Nggak juga gitu. Lu research juga loh. Lu cek juga loh marketnya gitu. Dan lu bener-bener put your mind ke market gitu. Dan lu siap nggak dengan banyak noise seperti itu? Kalau lu siap dan lu ngerasa oke, lu bisa gitu. Tapi kan lu perlu ada kapital dulu. Kapital bisa dapat dari mana? Dari kerja, dari side job, dari freelance, dari project dan sebagainya. Lu lakukan itu. Gue pun lakukan itu Pak, paralel juga tetap. Kalau benar-benar trading for living banget, ya lu mesti siapin kapital yang cukup banyak. Gitu. Jadi jangan sampai, oh gue cuma punya tabungan 20 juta, 30 juta, gue mau trading for living. Nggak bisa, gitu loh. Lu berapa kali UMR di sini kan habis kan? Iya, lu ke SCBD mulu juga habis gitu. Tapi ya kalau misalkan lu mungkin udah punya reserve amount yang kayak misalkan di atas, let's say 5M, 10M, 20M, ya lu mungkin bisa tuh trading for living. Gitu. Dan ya gue juga arahnya ke sana, gue mau yang ke sana. Kalau ngomong trading for living ya everyone mau, cuman pertanyaan lu mau fight nggak buat ke sana, gitu. Dan memang harus ada harga yang harus dibayar. Betul, setuju. Ya lu mesti keluarin waktu, keluarin ya tenaga juga, itu kan nggak semua orang mungkin mau kan, gitu. Dan apakah kalau trading for living ini beban mentalnya lebih berat nggak sih bro? Kadang kan ya mau nggak mau dia, let's say sehari 10 jam liatin market gitu kan. Iya. Capek juga mungkin. Sebenarnya banyak beberapa orang, gue udah lihat sempat dia tuh trading for living. Udah sempet tuh, udah di satu. Tapi nggak lama, baru 6 bulan, setahun, balik lagi gitu. Cari buka usaha lagi, bikin kerja lagi gitu. Kenapa? Karena baik lagi di market tuh banyak ketidakjelasan ya. Jadi ketidakjelasan, lu nggak tahu ke depannya besok tuh market tuh gimana, lu nggak tahu. Cuman yang bisa lu jaga, cuman modal lu kan. Nah ketika lu bakal banyak dilema di mana gue pengen gulung ini, tapi gue harus jaga ini. Gitu loh. Jadi itu yang bikin orang-orang biasanya pusing sih. Mungkin dilema juga. Kalau mereka nggak ada active income, apalagi punya keluarga juga misalkan. Kalau sendiri mungkin bisa lah. Sendiri mungkin masih bisa. Lu misalkan margin kok habis benar-benar habisnya, lu masih bisa cari project gitu, masih bisa nyari set hustle lagi gitu. Cuman kalau punya keluarga kan lu mesti ada tanggungan juga dan sebagainya. Lu mesti pikirin lagi juga lebih agak panjang sih
Di saat untuk gue trading for living gitu. Harus lebih bijak kali ya. Bener. Iya. Dan sebenarnya ya bro, anggap deh, ini kita ngomongin seputar trading juga lah dari tadi. Sebenarnya menurut lu sendiri bro, secara pribadi, dalam trading itu lebih penting apa dulu sih yang paling penting? Apakah ilmu? Apakah psikologi trading? Atau paham risk management dulu biasanya? Kalau dalam mana sih yang tahapan level yang paling penting? Ilmu sih menurut gua. Ilmu dulu. Ilmu dulu. Kenapa? Karena psikologi menurut gua experience itu lu akan dapat pembelajaran psikologi dari experience lu. Oke. Risk management juga. Gitu. Walaupun lu tahan sekarang lu tahu nih secara teori risk management kayak gini. Tapi pasti ada nakal-nakalnya lah. Gitu. Orang pasti ada nakal-nakalnya. Oh gue nggak pakai stop loss deh, stop loss gue gedein deh, stop loss gue nggak adain deh gitu. Jadi itu banyak banget faktor atau variabel di mana kalau kita ngomongin secara teori, kita as human yang baru-baru awal-awal pasti akan nge-break itu. Tapi ketika lo punya ilmu, lo belajar, lo praktekin ilmu lo, itu lo punya ada foundation tadi gue bilang. Yes. Jadi lo bisa balik lagi ke core-nya gitu loh. Tapi kalau lu nggak belajar, lu cuma ngikutin orang doang gitu. Misalkan lu ikut A, B, C gitu. Lu cuma ngikut-ngikut aja, itu juga nggak bisa gitu. Yeah. Jadi lu mesti belajar dari orang itu, lu ambil foundationnya, lu pakai ke tempat lu, ke tradingan lu. Yeah. Lu ambil, oh cocok nggak nih gue sama gue nih gitu. Oh nggak cocok, ya udah. Berarti gue metode ini gue nggak cocok, tapi gue pernah belajar. Berarti kan ada pembelajaran dari sini bisa gue pakai nanti pas gue riset metode lain. Itu yang ilmu itu yang sebenarnya nggak bisa lu bypass sih. Yeah. Mungkin bisa pakai AI juga. Cuman kan lu mesti ngerti konsepnya. AI kan nggak tahu konsepnya seperti apa, konteksnya seperti apa. Lu mesti jelasin gitu. Tapi ya bisa mempercepat kan bisa. Cuman lu nggak bisa bypass itu. Yeah. Nah, makanya that's why ilmu sih menurut gue yang pertama. Sisanya ngikutin. Psikologi, experience gitu. Pasti akan ada saatnya lu marah gila-gilaan, lu happy gila-gilaan juga ada, lu ego gila-gilaan juga pasti ada. Lu sedih gila-gilaan juga ada. Cuman at the end of the day ya nanti pelan-pelan lu akan dingin sendiri sih. Iya, berarti balik lagi ya. Basicnya adalah belajar dulu. Betul. Belajar dulu sama perlu mindset yang tepat juga kali. Iya. Takutnya kena iming-iming zaman sekarang kan kebanyakan lihat ya. Baik lagi nanti experience. Experience. Nanti ujung dia nyoba, oh loss nih. Jadi gua experience lagi. Oh, ini harusnya nggak bener kayak gini. Nah, next nanti lu nggak akan ngikutin kayak gini lagi kan. Lu udah tahu. Karena orang perlu jatuh dulu, bro, emang. Harus jatuh dulu. Iya. Kayak zaman masih kecil kan dulu kita mau berdiri gitu kan, jatuh dulu. Karena ketika lo kalau nggak jatuh, lo nggak tahu, oh, gue bisa jatuh nih gitu loh. Ya kan, gue ngerasa, oh gue bisa berdiri nih, gue jago nih gitu. Cuman ketika jatuh, oh, gue bisa jatuh juga ya. Oh, jadi ketika nextnya kalau gue tahu, oh gue mau jatuh, gue harus ngapain nih gitu. Jadi kan itu kan human, as human kan, gitu. Tapi coba deh, anggap deh tadi kan lu bilang orang perlu ngerasain jatuh dulu. Iya. Perlu nggak orang melewati fase harus sekali ngerasain untung gede? Menurut gua semua orang pasti akan mengalami itu juga. Pasti mengalami itu juga. Mau itunya kapannya, itu pasti akan mengalami itu juga. Jadi nggak perlu nggak perlu lu aiming ke sana sebenarnya sih. Karena suatu saat pasti akan lu mengalami itu. Iya. Mungkin kalau misalkan loss, mungkin sekarang loss nih misalkan. Tapi kalau misalkan nanti 2 tahun ke depan tiba-tiba lu dapat cuan gede, itu bisa juga loh. Yes. Jadi pasti merasakan sih menurut gua. Mau dimanapun itu gitu. Ya, intinya belajar sama market lah. Bukan soal market juga, teman. Misalkan cuan gede dalam arti lu tiba-tiba dapat kerjaan, dapat project. Itu kan salah satu income. Cuan yang gede juga gitu. Tiba-tiba aku dapat project gede nih. Itu kan salah satu juga. Itu syukuri juga. Yes. Bukan dari market juga loh. Nanti misalkan dapat dari market, oh syukuri juga gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue ya. Jadi basically mungkin berkat itu bukan cuma beberapa dari market juga ada berkat juga dari yang project-project juga gitu. Jadi basically kalau misalkan tradingan lagi loss, project-an lu lagi lancar biasanya. Project-an lagi ini, tradingan lu lagi benar. Ya udah gitu aja. Jadi basically lu ya kadang ada suatu momen dua-duanya lagi oke nih, ada juga. Cuman pasti akan ada yang nanti lebih ke kiri, lebih ke kanan gitu, lebih ke project, lebih ke trading, lebih ke kerjaan, lebih ke trading gitu. Lebih ke bisnis, lebih ke trading gitu. Jadi paralel aja gitu. Yes. Ya enjoy aja sih. Enjoy. Ya enjoy itu kuncinya kali ya kata enjoy ya. Enjoy. Gitu mau loss enjoy. Susah sih memang, susah. Cuman mau nggak mau ya enjoyin gitu. Enjoy jalanin kali. Iya, benar. Kalau jalanin. Benar. Menarik. Bro, tapi boleh nggak terakhir nih? Karena kita kayak udah lama ya kita ya. Nggak berasa loh. Sejam ya. Nggak berasa loh. Ada nggak tips buat mereka nih yang mungkin baru mau mulai trading gitu, mau nyoba? Ada nggak tipsnya buat mereka?
Satu, dunia financial market ini bukan sebagai sesuatu yang cepat, ya sesuatu yang langsung instan gitu ya. Tapi trade ini sebagai lu leverage yang lu punya gitu. Jadi lu punya duit segini, lu bisa leverage duit ini gitu. Mau di saham, mau di kripto, mau di forex gitu ya. Semuanya bisa gitu. Bedanya beda kendaraan aja. Contoh misalkan ada yang nanti pakai sedan, ada yang pakai mobil listrik, ada yang pakai mobil sport juga. Tapi lu bisa nggak ngendarainnya gitu kan, beda-beda kan. Lu mungkin bisa ngemudi, cuman beda caranya gitu. Beda ngegasnya, beda belokannya gimana. Jadi itu lu harus pelajari itu berdasarkan experience juga sih. Jadi lu ilmu mungkin tahu, ilmu misalkan contoh, kalau gue pribadi gue contoh nih, gue relate ke kehidupan gue kan suka lari kan. Suka lari. Awalnya nggak mungkin gue lari kencang, ngap gue kan. Tapi gue pelan-pelan dulu, gue build badan gue dulu buat gue nyaman. Baru ketika gue lari kencang, gue mungkin gue bertahan awalnya cuma bisa 5 menit nih. Ternyata gue bisa nanti 10 menit. Itu kan improvement. Nah, sama juga di trading, di dunia market juga sama. Lo awal merasa, gue pengen cepat kaya, gue pengen cepat ini. Tapi ketika lo cobain, ternyata gue jadi malah loss gede nih gitu. Nah, mau nggak mau kan lo harus belajar pelan-pelan dulu. Pelan-pelan lo tahu dulu sana ininya dulu, cara tekniknya gimana dan sebagainya. Baru nanti ketika lo udah mau siap kencang, lo siap gitu. Karena lo punya modalnya, lo punya metodenya gitu. Itu sih paling menurut gua, karena zaman sekarang everyone maunya cepet, serba instan, apalagi dengan AI, baik lagi. Tapi dengan AI ini ngebantu lu, mungkin bareng partnering sama lu, cuma lu nya harus jadi nakodanya. Gitu sih. Baik lagi ke nakodanya kita. Iya, betul. Karena kalau gue pribadi pun juga udah lumayan ngulik AI juga, jadi gua combine juga ke trading juga, gua udah ngelakuin itu juga sih. Gitu. Cuman memang masih gua pelajari terus. Gitu. Karena back again, dunia ini dinamis, market ini dinamis, jadi lo harus adjust juga sih. Setuju. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Semoga pengalaman dan juga insight-insight dari Bro Calvin ini bisa ngebantu kita, dan ingat kuncinya kita perlu fondasi yang benar dulu ya, untuk mulai trading apapun itulah sebenarnya. Ya, kita mulai fondasi benar dan punya mindset yang benar ya. So, teman-teman, sampai jumpa di COD Podcast berikutnya. Bro, thank you. Thank you.